Teman-teman media yang kami banggakan, kembali kita hadir dalam rangka menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan kasus atau penanganan COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir. Kita tahu bahwa Kabupaten Rokan Hilir cukup lama bertahan dalam kondisi zona hijau atau zero COVID-19. Tapi di beberapa waktu terakhir kita mendapat informasi lain bahwa ada beberapa pasien yang sampai hari ini yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir. Dapat kami sampaikan bahwa pasien pertama di Rokan Hilir ini atas nama WS, umur 33 tahun, ini warga Bagan Batu. Dari hasil pengambilan sampel yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Bagan Batu di tanggal 16 bulan 7 2020, kemudian sampelnya keluar pada tanggal 20 Juli, ini terkonfirmasi positif. Inilah pasien pertama di Kabupaten Rokan Hilir yang terkonfirmasi positif. Nah, lalu setelah terkonfirmasi positif satu orang di Bagan Batu, Puskesmas melakukan tracing kontak. Jadi sebanyak 64 orang di swab. 64 orang di swab tracing kontak. Dan bukan hanya kontak, ada juga yang ingin melakukan swab secara mandiri atau atas inisiatifnya sendiri dilayani di Bagan Batu. Nah, dari hasil tracing kontak ini sebanyak 64 orang pada tanggal 22 bulan 7 dan keluar hasilnya pada tanggal 27. Nah, terkonfirmasi lagi positif 2 orang. Yang pertama atas nama ARP, jadi jangan salah, ARP, berumur 6 tahun, warga Balai Jaya. Kebetulan kontak erat dengan pasien yang pertama atas nama WS dan masih ada hubungan keluarga. Nah, sekarang pasien WS, pasien pertama, dari hasil swab yang kedua, ini sudah dinyatakan negatif. Dan kami baru sebentar mendapat informasi, menurut dokter ahli ini sudah boleh dipulangkan karena terkonfirmasi negatif dan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter ahli. Tapi saat ini memang masih diisolasi di Puskesmas Bagan Batu. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa tidak akan. Pasien yang ketiga ini atas nama SS, umur 27 tahun, sama pada saat dilakukan tracing kontak, tapi dia tidak ada kontak erat dengan pasien pertama. Beliau adalah salah satu tenaga kesehatan yang ada di salah satu rumah sakit yang berada di Bagan Batu. Nah, untuk itu, karena beliau adalah tenaga medis, tentu kontaknya diperkirakan lebih banyak. Dan hari ini, kemarin sudah dilakukan penelusuran oleh teman-teman Puskesmas dan sebanyak 112 orang diperkirakan kontak dengan pasien SS umur 27 tahun yang terkonfirmasi positif tersebut. Dari kemarin siang sampai tadi malam, teman-teman Puskesmas sudah melakukan pengambilan swab terhadap kontak yang kita maksud sebanyak 98 orang dan 14 orang laginya akan dilanjutkan pagi ini. Ini sedang berlangsung. Inilah pasien 3 orang yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kemungkinan hari ini pasien pertama WS yang sudah dinyatakan negatif ini akan dipulangkan ke rumah dan 2 masih diisolasi menunggu swab berikutnya. Kemudian dapat juga kami informasikan karena pasien yang ketiga ini atas nama SS 27 tahun adalah tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit dan mulai kemarin rumah sakit tersebut tidak boleh menerima pasien atau ditutup pelayanan kecuali pasien yang memang sedang dirawat dan ini pun termasuk dalam karantina. Jadi tidak boleh keluar walaupun sudah sembuh, belum boleh dikeluarkan sambil menunggu hasil swabnya karena swabnya juga harus diambil. Karena kita tak tahu apakah SS tadi kontak dengan pasien mana saja karena beliau kebetulan bekerja di IGD, instalasi gawat darurat di salah satu rumah sakit. Nah, sampai hari ini kami sudah mendapat informasi bahwa tidak dilakukan pelayanan di sana kecuali pasien yang memang sudah dirawat di sana.
sampai nanti batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kami juga menyinggung masalah isu terkait dengan warga Dumai yang pernah terkonfirmasi positif di Pondok Pesantren As-Sunnah Bagan Sepi Api. Sudah dilakukan tracing kontak. Perlu kami luruskan dan kami sampaikan kepada teman-teman kronologis NF yang terkonfirmasi positif di As-Sunnah itu sebenarnya ini hasil dari screening yang dilakukan oleh PTD Puskesmas Bagan Sepi Api. Dalam screening tersebut sebanyak 100 orang lebih dilakukan pengambilan atau pemeriksaan RDT rapid test dan 1 reaktif. Nah, reaktif lalu dikembalikan ke orang tuanya atau diantar ke orang tuanya di Dumai. Nah, hasil positifnya bukan dari pengambilan sampel oleh Kabupaten Rokan Hilir, tapi pengambilan sampel yang dilakukan oleh Kota Dumai, dikirim ke Laboratorium Biomolekuler Dumai, kemudian positifnya juga positif di Dumai. Jadi karena dia kontak dengan teman-temannya yang ada di pondok, kita lakukan tracing kontak, kemudian kita lakukan pengambilan swab 1 pondok sebanyak 151 orang. Dari 161 orang tersebut sudah keluar semua. Kemarin keluar, terakhir ada yang tercecer 4 orang, tapi sudah keluar semua. Alhamdulillah terkonfirmasi negatif dan kemungkinan anak yang di pondok tersebut sudah boleh dipulangkan karena inkubasi 14 harinya berakhir. Jadi mungkin perlu juga anak-anak kita pesan untuk jangan berkeliaran, untuk menjaga informasi-informasi yang mungkin tidak bisa kita pertanggungjawabkan atau nanti ada kecemasan-kecemasan yang terjadi di masyarakat. Tapi yang jelas anak-anak pondok tersebut sudah terkonfirmasi negatif semua. Sekali lagi kami sampaikan bahwa beliau tidak termasuk pasien Rokan Hilir, tapi masuk dalam daftar pasien COVID-19 yang ada di Kota Dumai karena warga Dumai. Jadi itu beberapa hal terkait dengan informasi pasien positif yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Tapi jumlah pasien positif kita sampai hari ini itu negatif, 2 lagi sedang kita lakukan perawatan. Jadi mungkin nanti kita berdoa saja tidak ada penambahan. Nah, untuk hari ini kita akan menerima nanti informasi dari provinsi. Nanti teman-teman kalau butuh informasi kita akan rilis kembali, terserah caranya seperti apa, nanti akan kami sampaikan untuk perkembangan hari ini. Kenapa kami katakan perkembangan hari ini juga harus kami sampaikan kepada teman-teman media supaya publik juga tahu, karena kita sudah banyak melakukan tracing kontak. Memang harapan dan doa kita adalah dari hasil tracing kontak semuanya tidak bermasalah, tapi tidak menutup kemungkinan karena sudah ada yang positif bisa saja terpapar. Nah, ini kita sampaikan untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih hati-hati. Karena apabila terjadi pasien positif 1 saja di tempat kita, itu artinya pemaparan pasti akan terjadi. Hanya saja nanti kalau memang daya tahan tubuh kita kuat atau yang lain kuat, bisa saja nanti tidak kelihatan. Tapi bagaimana caranya supaya kita tahu? Inilah kita lakukan tracing kontak. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan dari hasil tracing kontak dan pengambilan swab yang dilakukan oleh teman-teman tadi semuanya negatif. Kita akan tetap melakukan protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan cuci tangan sesering mungkin. Karena kalau dulu mungkin kita bisa sedikit lega karena tidak ada kasus positif di tempat kita. Tapi sekarang sepertinya sudah terjadi penularan dari orang ke orang. Salah satu contoh dari pasien pertama ada kontak erat dan positif juga yang kontak eratnya. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti. Jadi mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terapi ya? Obat ada, obat yang diberikan ada, tapi apa nama obatnya dokter ahli yang memberikan, tetap obat dikasih. Kemudian untuk memperkuat daya tahan tubuh supaya virusnya hilang, ini bukan hanya dengan terapi saja, tapi mungkin apalagi beliau tidak bergejala, tidak ada penyakit-penyakit penyerta, sehingga mungkin dengan memotivasi, karena buktinya video yang dikirimkan ke kami dibawa olahraga, kemudian dihibur, kemudian berusaha atau berupaya membuat pasien tidak stres. Makanya kalau kita taruh di rumah sakit barangkali mungkin lebih down, karena
bunyinya kan lebih lain, kecuali dia ada penyakit penyerta yang harus dirawat dengan fasilitas yang ada di rumah sakit. Tapi kalau hanya tanpa gejala dan dimungkinkan untuk dirawat puskesmas, barangkali akan lebih nyaman beliau di puskesmas.